Kita akan mempelajari tentang analisis rasio profitabilitas. Berikut beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini: menjelaskan konsep dasar rasio, profitabilitas, mengidentifikasi jenis-jenis rasionya, menyebutkan rumus-rumusnya, menerangkan tujuan dan manfaat dari penggunaan rasio, merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi rasio, mengartikan hasil dari rasio dan implikasinya, menghitung rasio menggunakan data keuangan, menetapkan strategi perbaikan, menganalisis perbedaan jenis-jenis rasio, dan identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan analisis rasio. Jadi untuk hari ini semuanya rasio profitabilitas yang dipelajari ya. Ada pengertian, profitabilitas menjadi salah satu matriks yang cukup penting dalam menilai kinerja. Dengan analisis rasio keuangan ini, maka memudahkan para pemimpin perusahaan dalam menilai keefisienan perusahaan, dalam menghasilkan keuntungan atau profit, dan membaginya kepada para investor. Semakin besar profit, semakin bagus juga kinerja tim yang ada di dalamnya. Yang perlu dipahami yaitu cara menghitungnya. Berdasarkan akuntansi, ini merupakan perbandingan yang dilakukan untuk menemukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam meraih profit atau keuntungan dari pendapatan tertentu. Intinya, berapa ya laba yang bisa dicapai oleh perusahaan. Itulah dia profitabilitas. Ada beberapa definisi, bisa saya dibaca aja. Kemudian tujuan dan manfaat rasio profitabilitas untuk menghitung pemasukan laba, menghitung kemampuan perusahaan, mengembangkan modal, dan menghitung laba bersih yang telah dikurangi dengan pajak serta modal sendiri. Kemudian ada manfaatnya untuk mengetahui perhitungan profit, mengetahui posisi laba, dan mengetahui besar keuntungan bersih. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting ya, jenis-jenis rasio profitabilitas. Ada gross profit margin. Ini dikenal dengan margin laba kotor. Merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Margin ini dilakukan dengan cara membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Kita langsung lihat saja rumusnya. Gross profit margin atau GPM yang singkatannya gross profit dibagi total income kali 100%. Kalau kita mengambil contoh laporan keuangan, kita tes satu ya. Rumusnya tadi dikatakan laba kotor atau gross profit. Kita langsung cek laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat laba kotornya adalah 2770,980. Ini kita tes hitungnya. 2770,980. Kemudian dibagi dengan total income. Nah, total income-nya berarti adalah pendapatan bersih dibagi 20,745,473 ini ya, pendapatan bersih. Ini dia. Nah, setelah kita bagi, lalu kita kali 100. Berarti 13,36%. Gross profit margin atau laba kotor sebesar 13,36% dari total pendapatan. Semakin tinggi gross profit margin, semakin besar persentase pendapatan yang tersisa setelah mengurangi biaya langsung. Menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan produk atau layanan mereka. Yang berikutnya net profit margin. Kalau ini sebenarnya sama, tapi yang dipakai net profit after tax. Nah, berarti ini dia. Ini kan bukan pajak penghasilan. Kan after tax, berarti yang ini angkanya. Jadi 1088170 dibagi dengan 2745 ini. 0,88170 dibagi 2745,473 kali 100%. Jadi 5,24%. 5,24% itu berarti keuntungannya 5,24% dari setiap aset yang dimilikinya. Ini
Tidak perlu dolar ya, karena kan bisa rupiah juga. Berikutnya return on equity, ROE. Net income after tax dibagi shareholder equity. Nah, berarti 1088170 dibagi equity, total ekuitas 22566006 kali 100%, 4,82. Artinya laba dari modal perusahaan bisa menghasilkan laba sebesar 4,82%. Ya. Tingkat pengembalian diperoleh pemegang saham dari modal. Ya, ibaratnya saya invest sekian, ya untung saya sekian. Saya invest 1 juta, berarti keuntungan saya berarti 48.000 sekian ya, karena 4,8% ya. Semakin tinggi berarti makin bagus. Dia lebih efisien penggunaan modal. Berikutnya ROS, Return on Sales. Nah, ini ada ROA juga ya, sama intinya. Jadi ROA dengan ROE itu sebenarnya sama aja. Yaitu rumusnya tidak sulit untuk dipakai. Kalau ROA bagi total aset, kalau ROE bagi ekuitas. Kalau interpretasinya kan ya berarti aset kita bisa menghasilkan laba berapa. Kalau ROE, modal kita bisa menghasilkan pendapatan, bisa menghasilkan laba berapa. Kalau ROS, ini before tax interest ya, dibagi sales. Kalau interestnya sulit ya udah kita ambil yang before tax saja. Ya intinya juga berapa sih laba yang bisa dihasilkan dari penjualan. Nah kalau ini return on capital employed. Ini yang mengukur keuntungan dari modal yang dipakai sebagai presentasi. Dengan maksud ekuitas perusahaan ditambah dengan kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. Ketika total aset dikurangi dulu dengan liabilitas, barulah dihitung. Prinsipnya sama kok semuanya. Termasuk juga ROI. ROI ya berarti pada investasi. Nah, ini kemudian ada EPS, earning per share. Kemampuan laba, sebenarnya laba per saham. Nah, untuk EPS, laba per lembar saham. Jadi net income after tax, kurangin preferred stock dividend, dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, ini ada semua ya. Jadi laba kurangi dulu dividen, baru dibagi number of outstanding common share. Kalau laba dan dividen udah jelas, itu angkanya ada di sini. Labanya berarti yang ini, after ya, berarti after tax yang ini. Dividen, ambilnya dari sini, dividen kas, boleh. Ya. Kemudian dibagi number of outstanding common share. Ini adalah modal saham. Kita mau tahu ada berapa lembar ya sahamnya. Inilah dia, jumlah saham. Keuntungan diharapkan setiap saham yang beredar. Makin tinggi EPS berarti makin tinggi keuntungan yang dialokasikan ke saham. Ini juga bagus ya, makin tinggi makin bagus. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas, ada efisiensi operasional, ada skala operasi. Kalau operasionalnya bisa lebih besar dan lebih efisien, tentu akan lebih bagus profitabilitasnya. Harga jual dan volume juga. Harga jual tinggi, volume banyak, ya untungnya makin besar. Kalau biaya produksi murah, untungnya makin besar juga. Kalau utangnya dikelola dengan baik, untungnya juga bisa semakin besar. Kalau tingkat pajaknya kecil, untung juga semakin besar. Kalau bisa menerapkan inovasi dan teknologi, mungkin di tahun awal agak berat, tapi untuk tahun berikutnya biasanya bisa lebih bagus keuntungannya. Persaingan pasar, ya kalau banyak industri yang sama ya sulit, tapi kalau industrinya masih sedikit, keuntungannya bisa lebih besar juga. Ya, ada faktor eksternal, ada kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, atau misalnya ada inflasi, atau ada pandemi, itu juga ngaruh ke profitabilitas kita. Artinya kalau ada krisis kan daya beli jadi lebih kurang, ya perusahaan nggak bisa jual banyak juga, makanya labanya turun. Kemudian manajemen strategis,
alokasi sumber daya, ekspansi, ini juga mengaruh semua. Kalau faktor yang dipengaruhi rasio profitabilitas, artinya profitabilitas itu bisa mempengaruhi keputusan investasi. Kalau perusahaan kita labanya banyak, kita bisa investasi misalnya nambah gedung, nambah pabrik, atau memperluas lahan gitu. Pembiayaan eksternal. Kalau laba kita banyak dan kita butuh tambahan dana, kita bisa pinjam ke bank dan itu biasanya lebih mudah untuk lolos. Kemudian pengembalian modal. Kalau labanya banyak, maka modal perusahaan bisa lebih aman ya. Ya, kalaupun suatu saat mau ada pengurangan modal, tetap bisa tertutupi dari laba yang tinggi. Karena laba ditahan kan tertanam juga di situ. Ini daya tarik pasar saham, ini jelas. Kalau perusahaan yang labanya tinggi pasti diminati oleh investor. Kemampuan peminjaman ini juga seperti yang tadi. Kemampuan bayar utang ini cukup jelas sekali ya. Kalau punya banyak cash, punya banyak laba tentu banyak cash. Banyak cash bisa bayar utang. Pengembalian investasi ini juga sama. Keberlanjutan operasional ini cukup jelas. Daya saing industri, kalau kita punya laba besar, kita bisa melakukan inovasi yang lebih baik, menjual produk yang lebih bagus, laba kita juga bisa jadi lebih tinggi. Dan efisiensi operasional juga, ini cukup jelas ya. Kita sudah sampai pada bagian kesimpulan, di mana rasio ini merupakan ukuran penting dalam menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Ini memungkinkan para pemimpin perusahaan mengevaluasi efisiensi operasional dan lainnya. Rasio ini juga memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola modal dan asetnya untuk mencapai laba optimal. Ada beberapa jenis rasio seperti GPM, NPM, ROA, ROE, ROS, ROCE, ROI, dan EPS. Ya, ada lagi ya harusnya ya, tapi tidak semuanya juga yang diketahui oleh referensi tertentu ya. Selagi ada rujukannya dan mau dipakai sebagai variabel untuk penelitian juga tidak masalah. Ini ada faktor yang pengaruhi rasio ini, ada efisiensi, skala operasi, dan lainnya. Dengan memahami konsep, perhitungan, tujuan, manfaat, jenis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas, para pemimpin perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan mereka. Berikut ada beberapa pertanyaan diskusi terkait dengan topik rasio profitabilitas. Jadi, inilah materi tentang rasio profitabilitas, ada teori dan ada penjelasan tentang perhitungannya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik.